Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmid Hidayah, kemudian ada teman saya Firani Umul Masitoh dan Dian Marta Khairani serta Alifia Zahia Maharani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk paper yang berjudul Pengaruh Penggorengan Terhadap Kualitas Karakteristik Keripik Pisang. Jadi yang pertama dibahas adalah tentang jenis bahan. Jenis bahan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah pisang yang diolah dengan metode penggorengan menjadi produk berupa keripik pisang. Pisang atau dengan nama ilmiah Musa paradisiaca adalah buah yang digemari oleh sebagian besar penduduk dunia. Tergolong dalam buah beri di mana merupakan kultivar yang bisa dimakan. Pisang merupakan hasil dari partenokarpi atau pembentukan buah secara vegetatif, di mana pembentukannya tanpa melalui adanya penyerbukan. Buah pisang berupa daging buah tanpa biji yang dapat dimakan. Kemudian untuk keripik pisang adalah produk yang dihasilkan dari pengolahan pisang yang populer sebagai makanan ringan di banyak negara. Keripik pisang merupakan produk snack yang dibuat dari irisan pisang dan digoreng dengan atau tanpa tambahan zat aditif. Pengolahannya bertujuan untuk menurunkan aktivitas air dan juga memperlama masa simpan pada buah pisang sehingga memiliki nilai ekonomi yang meningkat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pengaruh jenis teknik penggorengan terhadap kualitas keripik pisang yang akan disampaikan oleh teman saya, Firani. Silahkan kepada Firani. Ya, proses atau teknik penggorengan terhadap keripik pisang itu dapat menyebabkan sejumlah perubahan fisikokimia dan perubahan fisik. Untuk perubahan fisik yang terjadi pada keripik pisang yaitu dapat mengeras, menyusut, dan mengepul. Sedangkan untuk perubahan fisikokimianya seperti kehilangan air, serapan minyak, pembentukan kerak, gelatinisasi pati, dan perubahan warna. Next. Kemudian ada teknik deep frying. Teknik ini adalah umumnya terjadi pada suhu tinggi di bawah tekanan atmosfer yang menyebabkan penyerapan lemak dalam jumlah yang tinggi. Next. Ya, teknik deep frying ini dapat meningkatkan penyerapan minyak pada keripik pisang, mempengaruhi rasa, mempengaruhi penerimaan keseluruhan, mempengaruhi warna, tampilan, dan kerenyahan. Untuk warna itu lebih bergantung pada kandungan gula pisang, sedangkan penampilan dan kerenyahan lebih berkaitan dengan karakteristik tekstur pisang daripada jenis penggorengan minyak. Untuk warna, tampilan, dan kerenyahan pada metode deep frying ini memiliki skor yang lebih buruk dibandingkan dengan vacuum frying. Next. Kemudian ada penyusutan yang terjadi pada deep frying ini. Itu yang pertama adalah air dari bahan itu menguap, lalu akan adanya tekanan gas dan kantong gas pada bahan yang digoreng. Kemudian dalam bahan tersebut terjadi penyusutan pada dimensi radial dan perluasan pada ketebalannya. Next. Teknik penggorengan yang kedua adalah vacuum frying. Next. Nah, teknik ini biasanya adalah pemrosesan pada suhu dan tekanan yang rendah yang dapat mengurangi jumlah minyak yang menembus ke dalam bahan dan kerusakan serta oksidasi minyak goreng. Metode ini juga menghasilkan produk makanan goreng yang stabil. Next. Metode vacuum frying itu mempengaruhi jumlah kandungan minyak yang terserap dalam bahan. Penyerapan minyak terjadi bersamaan dengan penguapan air dari sampel. Kemudian jumlah penyerapan minyak bergantung pada jumlah air bebas dan minyak permukaan dalam produk.
Next. Kemudian ada penyusutan dan ketebalan keripik pisang. Penyusutan pada keripik pisang menggunakan teknik ini berlangsung dengan cepat karena kehilangan air yang juga cepat. Ada pengaruh rigid layer produk, itu adalah salah satu perimeter produk yang dapat memperlambat derajat penyusutan. Untuk proses penyusutannya sendiri itu adalah begitu daerah kerak mulai terbentuk di permukaan produk dan sekelilingnya, produk mungkin telah mengembang ke arah aksial dan radial saat uap gas mengembang, yang menyebabkan penumpukan tekanan. Ya, hasil serupa dapat dilihat untuk perluasan ketebalan produk. Next. Kemudian ada tekstur dan kekerasan keripik pisang. Kekerasan produk menurun secara substansial selama 10 menit pertama penggorengan dan berkerut secara signifikan saat produk berubah dari bahan yang kenyal basah menjadi produk yang keras dan renyah. Saat 10 menit pertama menggoreng tersebut, adanya pergerakan cepat air dari dalam produk ke permukaan produk, itu yang juga disebut mobilitas air. Itu menyebabkan produk menjadi kenyal dan lembek. Pada saat itu juga bersamaan dengan itu ada pati yang dalam produk terkena panas, air, dan tegangan geser. Kemudian butiran pati itu mulai menjadi gelatin atau disebut dengan gelatinisasi yang memberikan struktur dan tekstur yang lebih padat pada produk. Next. Metode teknik ini juga mempengaruhi perubahan struktur. Seiring bertambahnya waktu menggoreng, ada peningkatan ukuran pori-pori di dalam produk secara bertahap. Ini sangat mendukung pemuaian uap gas di dalam produk yang menyebabkan pemuaian dan pengembusan ketebalan. Kemudian, berdasarkan penelitian, itu ada yang menyebutkan bahwa produk dengan struktur padat atau pori-pori lebih kecil dan lebih sedikit itu memiliki nilai kekerasan yang sedikit lebih rendah daripada produk dengan pori-pori yang besar. Next. Kemudian ada pretreatment. Sebenarnya pretreatment ini tidak masuk dalam teknik penggorengan, akan tetapi dimasukkan dalam sini karena metode ini mempengaruhi hasil dari penggorengan tersebut. Next. Pretreatment sendiri itu adalah proses yang dilakukan sebelum penggorengan vakum atau penggorengan atmosfer. Pretreatment terdiri dari dehidrasi osmotik dengan larutan sukrosa, dehidrasi osmotik dengan larutan garam, pemanasan microwave, dan pengeringan udara panas. Next. Pretreatment ini biasanya digunakan pada produk buah dan sayur konvensional untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur simpan. Metode ini dapat memperpanjang umur simpan karena pengurangan aktivitas air, kadar air, dan penyerapan minyak. Next. Pretreatment ini dapat mempengaruhi perpindahan massa yang terjadi. Perpindahan massa atau kehilangan air dan kandungan minyak tersebut mengalami penurunan akibat perlakuan pendahuluan sebelum menggoreng atau pretreatment tersebut. Kemudian juga terjadi peningkatan warna, derajat penyusutan volume, kekerasan, tegangan geser, displacement, dan indeks kekerasan pada gaya puncak yang menurun. Next. Sebagai contoh, langkah balancing sebelum menggoreng keripik itu sangat meningkatkan karakteristik warna dan tekstur
dan dapat mengurangi serapan minyak dengan gelatinisasi pati permukaan. Kemudian ada dehidrasi osmotik, adalah perlakuan awal yang banyak diterapkan sebelum proses penggorengan karena dapat mengurangi kebutuhan energi dan meningkatkan kualitas akhir. Proses pretreatment ini berpengaruh terhadap kadar minyak. Kadar kelembapan makanan yang rendah dapat juga mengurangi kadar minyak. Fenomena penyusutan terjadi selama pretreatment itu mengakibatkan berkurangnya pori-pori terbuka. Dengan demikian, kandungan minyak keripik yang digoreng itu menjadi menurun. Next. Metode pretreatment itu juga berpengaruh terhadap penyusutan. Pretreatment itu dapat menurunkan proporsi pori-pori terbuka yang kemudian dapat menjadikan penyusutan berkurang. Next. Kemudian juga berpengaruh terhadap tekstur. Perubahan tekstur pada produk gorengan merupakan akibat dari perpindahan panas dan massa ditambah dengan perubahan kimiawi yang terjadi selama proses penggorengan. Sebagai kadar air awal menurun, gaya yang dibutuhkan untuk memecah chips akan meningkat. Selain itu, saat tekanan vakum menurun, laju perpindahan panas juga meningkat dan selanjutnya kekerasan permukaan lebih besar, mungkin karena penyusutan volume yang lebih tinggi. Next. Kemudian pengaruh parameter penggorengan terhadap kualitas produk yang akan disampaikan oleh Dian Marta Hairani. Baik, pengaruh parameter penggorengan pada kualitas produk yang pertama adalah temperatur dan waktu penggorengan yang digunakan. Next. Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap tekstur, di mana peningkatan kekerasan tekstur keripik pisang akan meningkat secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan suhu dan waktu penggorengan. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kekuatan ikatan internal yang lebih tinggi di dalam produk keripik pisang. Next. Selanjutnya terhadap warna. Nilai warna produk mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya suhu penggorengan dan juga waktu penggorengan yang digunakan. Warna keripik pisang akan menjadi lebih tua seiring dengan meningkatnya waktu dan suhu penggorengan. Next. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap kadar air. Pengaruhnya terhadap kadar air bahan. Kadar air bahan akan mengalami penurunan secara signifikan seiring dengan kenaikan suhu dan waktu penggorengan. Jadi, semakin tinggi suhu penggorengan, semakin lama waktu penggorengan yang digunakan, akan menyebabkan uap air bahan, kandungan air bahan yang hilang itu akan semakin besar, sehingga kadar airnya akan mengalami penurunan yang besar. Next. Selanjutnya adalah pengaruh temperatur dan waktu terhadap kandungan minyak bahan, di mana kadar lemak akan meningkat secara signifikan sejalan dengan meningkatnya suhu penggorengan dan juga waktu penggorengan. Penyerapan minyak dipengaruhi oleh porositas produk, di mana porositas produk ini akan semakin meningkat selama proses penggorengan terjadi. Next. Selanjutnya adalah pengaruh parameter tekanan vakum terhadap kualitas produk. Next.
Yang pertama adalah pengaruh tekanan vakum terhadap kadar air bahan, di mana tekanan vakum yang rendah selama proses penggorengan akan mengakibatkan uap air yang lebih besar keluar dari bahan. Hal ini karena menggoreng pada tekanan rendah secara proporsional akan mengurangi titik didih air hingga menjadi kurang dari 100 derajat Celcius. Next. Selanjutnya adalah pengaruhnya terhadap kandungan minyak. Penurunan serapan minyak pada bahan seiring dengan peningkatan tekanan yang digunakan selama proses penggorengan. Jadi, pada tekanan penggorengan yang rendah, gas secara substansial akan berdifusi lebih cepat ke dalam ruang pori, sehingga cukup menghalangi minyak untuk masuk ke dalam produk. Selanjutnya. Pengaruh tekanan vakum yang terakhir adalah terhadap penyusutan berat bahan, di mana penggunaan tekanan vakum yang rendah selama proses penggorengan akan mengakibatkan bahan cenderung mengalami penyusutan volume yang lebih banyak. Hal ini mungkin dikarenakan proses difusivitas massa yang lebih tinggi dan kehilangan kelembapan yang lebih banyak, di mana penyusutan bahan ini dipengaruhi oleh laju penguapan air permukaan yang cepat selama proses penggorengan vakum. Selanjutnya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh pada pembahasan kali ini adalah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penggorengan terhadap jenis pangan dan kualitas keripik pisang yang diinginkan. Selanjutnya, jenis teknik penggorengan juga sangat mempengaruhi kualitas produk pangan, yaitu keripik. Boleh di next. Ya, sekian hasil diskusi yang dapat kami paparkan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.